大家好，欢迎到pojok seram. 台湾跟中国的声音在哪里？ Hello guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Masih dari Singapura, judul film kali ini Bring Back the Dead. Yuk langsung aja. Seorang bocah kecil bernama Xiaole mendapatkan hukuman dari ibunya yang bernama Jian En gara-gara mencoret tembok. Udah mama bilang berkali-kali ya, jangan suka coret-coret. Nanti uang belanja mama dipotong hanya untuk beli cat tembok. Heran ya nggak ngerti-ngerti anak zaman sekarang kalau dibilangin juga. Malamnya Jian merasa menyesal telah memukul anaknya dengan rotan dan pergi menemui Xiaole dan membacakan cerita dongeng. Xiaole bertanya kepada ibunya jika suatu hari ibunya sudah tidak menginginkannya, apakah dia akan membuangnya ke hutan. Enggak sih, maunya dimasukin lagi ke dalam perut. Seekor anjing dihadiahkan kepada Xiaole yang berulang tahun hari itu dan diberi nama Mozart. Pada hari itu, sebuah acara ulang tahun memang diadakan, tetapi ibunya merasa tidak enak badan dan beristirahat di lantai atas, sedangkan ayahnya harus kembali bekerja dan hanya bisa menyanyikan lagu ulang tahun untuknya lewat telepon. Xiaole yang melihat anjingnya berlari keluar segera mengejarnya dan naas, Xiaole tertabrak mobil dan meninggal. Masih dalam masa berkabung, Ibu Ling, mantan pengasuh Xiaole sewaktu bayi, menghampiri rumahnya dan menemukan Jia yang seakan tidak memiliki gairah hidup yang mojok di kamar gelap-gelapan. Jia pun curhat mengingat masa-masa awal dia mengandung anaknya. Ibu Ling membalas cerita pengalamannya dulu di mana sewaktu bayi, dia diberikan kepada sebuah keluarga Ipo oleh ibu kandungnya. Orang tua angkatnya mempunyai kekuatan supranatural yang bisa melihat banyak hal yang tidak dapat dijangkau oleh orang normal pada umumnya. Mereka juga adalah medium dan seorang penasehat spiritual. Sewaktu Ibu Ling masih kecil, dia sangat dekat dengan putri tetangganya. Suatu hari putri tetangga itu meninggal karena kecelakaan. Setelah pemakaman, dia sering terbangun di tengah malam selama berminggu-minggu lamanya. Dia merasa ada yang mengguncang ranjang dan menarik selimutnya. Orang tua angkatnya mengatakan kepadanya bahwa arwah sahabatnya yang meninggal itu telah kembali, sedangkan orang tua dari sahabatnya itu telah berpindah rumah dan pergi untuk selamanya sehingga roh gadis itu tidak tahu harus pergi kemana. Orang tua angkatnya pun melakukan ritual untuk memberitahu roh gadis itu bahwa sesungguhnya dia telah meninggal dan mengirimnya kembali menjalani perjalanan kepada Yang Kuasa. Sejak saat itu tidak ada lagi gangguan. Mendengar itu, Jian langsung menanyakan keberadaan orang tua angkatnya tersebut. Mereka sudah meninggal, tapi kemampuan itu diturunkan ke putra pertamanya. Jian berkata dia ingin menemui lelaki itu dan berencana menahan anaknya untuk selalu tinggal di sisinya. Keesokan harinya, pergilah mereka ke tempat orang yang dimaksud. Paranormal itu bertanya kepadanya, apakah yakin mengambil jalan ini? Ibu Ling menjelaskan Xiaole adalah anak satu-satunya dan Jian divonis oleh dokter tidak bisa mempunyai keturunan lain dikarenakan masalah rahim yang dia derita. Asisten paranormal yang bernama Tong itu mengingatkan jika dia memang ingin mengembalikan arwahnya, maka penuhi semua syarat dan tidak boleh ada yang terlewatkan, juga tidak perlu mempertanyakan metodenya. Patuhi saja. Di lain waktu, suami Jian diharuskan dinas keluar kota untuk beberapa hari. Di saat itulah Jian mempersiapkan ritual di ruang kerjanya. Malamnya paranormal Chen tiba. Ritual pun dilaksanakan. Ibu Ling memberikan informasi kepada Pak Chen letak di mana kuburan Xiaole berada dan memberikan sebuah peta petunjuk, sedangkan dia dan Jian akan menunggu di rumah. Sebelumnya Jian menanyakan apa yang akan mereka lakukan terhadap kuburan anaknya. Tong mengatakan mereka akan melakukan ritual untuk memimpin mengembalikan sebagian dirinya ke rumah roh Xiaole. Mengembalikan sebagian dari dirinya itu maksudnya gimana? Sebelum Tong melanjutkan lebih detail, Pak Chen sudah mengajaknya untuk berangkat. Akhirnya Tong hanya berkata, tenang aja bu, yang penting tahu beres. Ibu jaga dupa di rumah aja sampai kami kembali. Pak Chen dan Tong segera ke lokasi dan menggali kuburan Xiaole. Tong tampak mengeluarkan sebuah kotak dari kuburan dan Pak Chen pun mulai mengucap mantra. Setelah itu mereka pun kembali dan melanjutkan ritual lanjutan. Mereka membawa jari dari mayit Xiaole dan menaruhnya di kotak. Pak Chen mengingatkan jari itu harus selalu ada di kotak dan menyuruh Jian untuk melakukan lelucon setiap pagi dan malam, juga memberikan Xiaole makanan favorit di tengah malam. Semakin kau mendorongnya, semakin kuat energi Xiaole akan kembali. Bagaimana caranya tahu dia kembali? Kau akan tahu sendiri, sahut Pak Chen sambil melangkah pergi. Tepat tengah malam, Jian pun memberikan sajian sayap ayam kesukaan anaknya dan setelah itu dia bermain piano.
Tak berapa lama ada suara yang memanggilnya ibu dan Xiaole pun berdiri di sampingnya dengan kondisi yang kotor. Ternyata itu hanyalah mimpi. Setiap malam Jiaen melakukan ritual itu dan suatu hari suaminya bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di ruang kerja. Jiaen beralasan itu hanya karena pianonya terletak di ruangan itu. Suaminya berpendapat ini aneh karena istrinya tidak pernah lagi memainkan piano sejak kematian putra mereka. Suaminya lalu menanyakan kenapa dia selalu mengunci ruangan itu mau di dalam ataupun di luar ruangan. Jiaen menjawab karena itulah ruangan satu-satunya di mana dia bisa menangis dan menghabiskan waktu mengingat anaknya. Suaminya pun menganjurkannya untuk berkonsultasi ke psikiater. Jadi kau bilang aku gila? Dikit sih. Dalam perdebatan suami istri itu, tiba-tiba lampu gantung menunjukkan gejala konslet tapi tidak ada yang terjadi. Suaminya pun berangkat kerja dan menyudahi perdebatan itu. Di sebuah taman bermain, seorang anak terlihat bertingkah aneh dan pergi setelah terdiam melihat ke arah ayunan yang seharusnya kosong di sebelah Jiaen. Kini ayunan itu mengayun sendiri tanpa disadari Jiaen yang kebetulan sedang menerima telepon. Malamnya tepat jam 12 malam seperti biasa, Jiaen kembali menyuguhkan sajian kesukaan anaknya. Berbeda dari malam-malam sebelumnya, kali ini terdengar suara aneh dan sebuah bola menggelinding mengenai kaki Jiaen. Dia melangkah kembali ke altar dan menemukan buku cerita anaknya yang terbuka di halaman di mana mereka terhenti di malam sebelum Xiaole meninggal. Dia menanyakan apakah Xiaole ingin melanjutkan cerita. Lampu gantung di atas berkedip seakan merespon. Jiaen pun membacakan cerita dongeng. Setelah selesai, dia meletakkan buku-buku di atas kursi, tetapi setelah tak berapa lama, buku-buku itu bercecer di lantai. Hari demi hari dihabiskan di ruangan kerja untuk menemani arwah yang entah benar anaknya atau bukan itu. Keesokannya pembantu mereka mengundurkan diri karena anaknya yang sakit dan harus segera pulang kampung. Malamnya Jiaen bablas tertidur dan tidak memberi sajen kepada arwah anaknya. Setelah terbangun, dia pun langsung memeriksa ruang kerja dan menemukan ruangan itu sudah dalam keadaan berantakan. Jiaen mempekerjakan pembantu baru bernama Anna. Suatu malam, Jiaen yang memainkan piano tiba-tiba teringat kembali masa kecilnya yang dimana pada saat itu, ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mencintai Jiaen dan cintanya akan selalu bersama dengannya dimanapun dia berada. Jiaen kembali melanjutkan permainan pianonya dan piano itu mengeluarkan nada lain seakan ada orang lain di sampingnya yang ikut bermain. Anak tengil, mau berhenti gak lo? Tapi arwah itu bahkan semakin ganas dengan menahan tangan Jiaen dan membantingkan tutup piano itu berkali-kali sampai tangan Jiaen memar. Jiaen pun segera keluar dari ruangan itu. Keesokan harinya suami Jiaen menegurnya dengan mengatakan jika memang lagi marah dengannya sebaiknya dibicarakan baik-baik, gak perlu melakukan hal-hal konyol. Ngelakuin apa? Ternyata maksud dari suaminya adalah coretan tembok yang persis yang dilakukan Xiaole anaknya dulu. Anak setan, udah dibilangin jangan malah sengaja. Malamnya Jiaen berpikir suaminya yang memegang pundaknya, tetapi tangan itu tampak tidak seperti tangan manusia lalu mencekiknya. Ada sesosok makhluk yang menindihnya. Jiaen pun mengambil lampu meja dan menghantamnya ke makhluk tersebut yang ternyata adalah benar suaminya. Tidak ada penjelasan, Jiaen pun hanya pergi meninggalkan suaminya. Keesokan harinya terdapat cakaran di paha kirinya. Pembantunya, Anna pun ternyata mengalami hal yang aneh, di mana semalam seperti ada yang menyerangnya dan melecehkannya. Di paha Anna sendiri terdapat cakaran yang sama dengan Jiaen. Jiaen langsung menghampiri kantor suaminya dan menanyakan apa yang terjadi antara dia dan Anna. Suaminya menjawab tidak seperti apa yang dia pikirkan dan dia akan menghubungi dokter psikiater karena dinilai Jiaen semakin tidak rasional dan semakin tidak terkontrol. Suaminya juga sudah geram menghadapi tingkah laku istrinya yang dinilai aneh, bahkan sekarang mempermalukan dia di depan semua orang. Suatu hari, Mozart tiba-tiba seperti ditarik dan tergantung. Di dalam rumah pun dipenuhi asap entah dari mana datangnya. Anna yang memeriksa ke dalam menemukan sesuatu yang terpanggang gosong di microwave yang mungkin adalah si Mozart anjing malang itu dan anehnya tutup microwave itu terbanting seperti ada yang menggerakkannya. Anna pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jiaen menceritakan tentang roh yang ada di rumahnya itu bukanlah Xiaole anaknya. Karena itu dia merasa harus bertemu kembali dengan Pak Chen, tapi sayangnya menurut Bu Ling, Pak Chen sedang berada di Singapura dan akan kembali lagi di akhir bulan. Bu Ling pun akhirnya memberitahu ritual yang pernah diajarkan untuk mencari tahu hantu jenis apa yang mendiami rumahnya.
Besok malamnya ritual pun dilakukan. Selagi Bu Ling mengucapkan mantra, Jiaen disuruh untuk memegang cermin yang akan menangkap bayangan hantu jenis apakah yang hadir di rumahnya. Percobaan pertama gagal. Bu Ling mencoba lagi dan lampion yang tergantung dengan lonceng itu mulai bergerak dan berbunyi. Kini kaca yang dipegang Jiaen retak dan menangkap bayangan seorang hantu gak jelas. Kemungkinan adalah Pak Chen salah mengambil tulang mayat di kuburan orang lain pada saat itu. Merasa penasaran, Jiaen pun pergi ke kuburan dan ternyata benar. Bu Ling memberikan informasi yang salah di mana seharusnya ketiga dari kiri, tapi Bu Ling mengatakan keempat dari kiri. Di rumah, Anna yang sedang keramas disamperi sesosok hantu di depan wajahnya, tetapi dia tidak melihatnya kala itu. Jiaen menanyakan kepada paman yang mengurus pemakaman siapakah yang terkubur di samping anaknya itu karena tidak ada petunjuk apa-apa, bahkan nisan pun tidak ada. Paman itu seakan merahasiakan sesuatu dan terus mengatakan bahwa dia tidak tahu. Setelah paman itu pergi, Jiaen memeriksa HP yang tertinggal di sana dan mencoba menelpon nomor tersebut dari ponselnya yang ternyata adalah nomor ponsel Bu Ling. Di rumah Bu Ling terlihat ada sebuah foto laki-laki yang juga adalah foto orang yang meninggal yang mungkin adalah anaknya. Di tempat lain, Anna merasa aneh mendengar suara piano yang sedang dimainkan. Dia mengira nyonyanya sudah pulang dan kaget ketika melihat tuts piano yang bergerak sendiri. Setelah itu ada suara yang memanggil namanya berulang-ulang. Sesosok hantu muncul di hadapannya dan menyebabkan Anna terjatuh dari tangga. Hantu itu ternyata tidak hanya berniat menakuti. Dia menuruni tangga dan langsung menyerang Anna. Jiaen pergi menghampiri Bu Ling dan Bu Ling seperti sudah tahu maksud kedatangannya. Dia langsung menceritakan itu adalah putranya yang bernama Tam yang lahir beberapa tahun sebelum Xiaole. Tapi ada yang tidak beres dengan anak ini. Sewaktu kecil, awalnya orang tuanya hanya berpikir dia hanya anak yang sedikit kasar. Tetapi setelah remaja, dia mulai menyerang orang. Suatu hari saudari perempuannya membawa anaknya ke rumah dan baru 10 menit ditinggalkan sesuatu terjadi. Anak kecil yang dibawa itu sudah tergeletak di lantai, entah apa yang terjadi. Itulah sebabnya kenapa anak laki-laki Bu Ling ini dipasung. Di hari berikutnya ketika Bu Ling sedang tidak di rumah, suaminya memberikan pil tidur dan mendekap anaknya sampai kehilangan nafas dan mati. Setelah itu suaminya mengemas barang dan pergi begitu saja. Sebenarnya Bu Ling juga berkali-kali meminta tolong kepada Pak Chen untuk membawa kembali arwah anaknya, tapi selalu gagal. Alasannya adalah arwah itu kehilangan arah dan tidak dapat kembali. Tetapi masih ada satu cara. Dia bisa mengikuti roh orang lain yang baru saja meninggal untuk kembali. Maka dari itu dia memanfaatkan kematian Xiaole untuk menuntun anaknya kembali. Jiaen pun menyudahi percakapan dan pulang. Sesampainya di rumah dia tidak menemukan Anna. Jiaen pun curiga melihat stores di bawah tangga yang ada bercak darahnya. Ketika dia membuka pintu stores itu, Anna yang berada di dalam langsung berteriak minta tolong, tapi tidak berani untuk keluar. Anna berkata dia ada di lantai atas. Jiaen pun menaiki lantai atas dan memarahi arwah Tam yang sembarangan memainkan pianonya. Tahu nggak harga piano itu mahal? Main hantam aja. Kursus dulu yang benar. Piano itu terhenti dan sebuah bola merah menggelinding ke kaki Jiaen. Ketika dia berpikir itu adalah anaknya Xiaole dan memungut bola itu, hantu Tan berada di belakangnya. Jiaen terus memanggil nama anaknya. Hantu itu lalu menyerangnya dari belakang dan Jiaen pun tumbang. Masih belum puas sampai di sana, hantu itu masih mencoba mencelakainya. Tiba-tiba arwah anaknya Xiaole muncul dan menyuruhnya untuk berhenti. Bu Ling pun sudah di sana dan menyuruh anaknya untuk pulang. Anak nakal main gak tahu waktu. Jam segini masih di rumah orang. Ketahuan sama bapak lo, siap-siap disabet pakai rotan. Tenang, rotannya udah tak buang. Bu Ling pun mengangkut pulang anaknya dan meminta maaf kepada Jiaen. Xiaole memegang tangan ibunya dan berkata bahwa dia selalu di sana. Ketika di saat pertama kali bola merah menggelinding itu, sebenarnya Xiaole lah yang memberikan tanda ke ibunya. Tidak peduli di mana saya dan di mana ibu, cintaku akan selalu bersamamu, kata si bocah. Keesokan harinya suami istri itu berziarah ke makam anak mereka dan melanjutkan kehidupan normal setelahnya. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi guys, kalau mati ya mati aja udah. Gak usah main seliwiran apalagi gelantungan di atas pohon, meresahkan. Yang meninggal harus rela pergi dan yang ditinggalkan pun harus ikhlas melepaskan. 谢谢已经观赏，不要忘记订阅、按赞以及分享，再见。
Sampai jumpa.